Pertanyaan yang pertama ini berkaitan dengan bahwa aktivitas kita di surga itu salah satunya adalah terus belajar mengenal, memahami Allah, dan belajar tentang Allah. Dan itu terjadinya semakin mendalam, dan di dalam kekekalan. Nah, lalu bagaimana dengan ketika kita masih di bumi, kita juga belajar tentang Allah, belajar memahami Allah, tetapi kita tahu bahwa selama di bumi ini selalu saja ada keraguan-raguan, ya. Benarkah ini, ya, pelajarannya, ya, mata kuliahnya ini diajarkan sudah dengan benar belum? Ya, pemahaman tentang Allah ini betul enggak sesuai dengan fakta Allah itu sendiri seperti apa? Nah, hal itu terjadi karena memang kita, ketika kita masih ada di bumi, kita berada di dalam keterbatasan manusia. Dalam keterbatasan kita tidak memiliki kemampuan untuk memahami Allah seperti apa adanya. Jadi yang dapat kita lakukan adalah menafsirkan. Ya, menafsirkan dan mencoba untuk menemukan jawaban-jawaban tentang Allah di dalam keterbatasan kita. Nah, tentu di dalam keterbatasan ini pasti ada keraguan-raguan, ada salah tafsir, ada salah eksegese, sehingga Allah yang coba untuk kita pahami, seringkali kita dapati pemahaman-pemahaman yang kurang sempurna. Ya, bahkan beberapa kelompok Kristen memahami Allah itu bukan berbeda, tetapi malah salah. Ya, justru menyimpang dari kebenaran-kebenaran yang dinyatakan di Alkitab. Tetapi kalau nanti kita di surga, itu situasinya berbeda. Ya, karena kita sudah menjadi manusia yang baru, kita sudah diubahkan, dan tidak ada lagi dosa di dalam diri kita. Maka, ketika kita belajar memahami Allah, mendalami siapa Allah, agar kita semakin mengenal Allah. Dengan mengenal Allah berarti semakin terjadi hubungan yang semakin intim, erat, dan semakin kental dengan Allah. Nah, beda karena pada waktu kita belajar memahami, mengenal Allah itu sudah di dalam posisi kita sebagai orang-orang yang sudah disucikan, dikuduskan, dan dimuliakan. Ya, bukan dimuliakan menjadi raja, bukan ya. Tetapi ditingkatkan, naik tingkatan lebih tinggi lagi, ya, dari sekedar manusia biasa. Kenapa berbeda? Karena saya tidak tahu apakah yang mengajarkan itu malaikat, ataukah nanti yang mengajarkan tentang Allah itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi yang jelas bahwa sumber pengajarannya benar. Tidak ada lagi salah tafsir, tidak ada lagi salah eksegeser. Kalau kita sekarang ini memahami kitab suci, terkadang kita itu sulit menemukan jalan keluar karena banyak yang menjadi misteri, yang masih berupa misteri yang ada di dalam Alkitab. Tetapi nanti di surga sana itu semuanya terbuka. Ya, tidak ada pertanyaan yang tidak terjawabkan. Bahkan kalau kita mau bertanya alasan-alasannya, di situ akan dijelaskan secara gamblang. Dan pengetahuan tentang Allah itu tidak akan pernah habis dibahas setiap hari. Bahkan pembahasan tentang Allah itu tidak akan pernah selesai di dalam kekekalan. Dan itu selalu baru dan terus-menerus baru. Pemahaman kita tentang Allah. Sama seperti malaikat yang selama ini bersama-sama dengan Allah. Mereka juga belajar memahami dan mengenal Allah di dalam kekekalan. Dari zaman kekekalan dulu, sampai zaman kekekalan sekarang, sampai di masa kekekalan yang akan datang, malaikat terus belajar. Dan kita tidak pernah mendengarkan ada malaikat komplain bahwa materinya kok diulang-ulang. Nggak ada materi yang diulang-ulang. Ya, selalu baru, selalu baru, selalu baru. Itulah kedahsyatan Allah.
Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang tidak pernah dapat terfikirkan oleh pikiran kita sebagai ciptaan. Sekalipun kita ciptaan yang sudah dimuliakan, pikiran kita sebagai ciptaan yang sudah dimuliakan itu pun tidak dapat memahami Allah yang tak terpikirkan itu. Karena itu, ketika kita belajar tentang Allah yang tak terpikirkan, maka pelajaran itu adalah pelajaran yang tidak membosankan di dalam kekekalan. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, itu berkaitan dengan Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-22, bahwa ketika manusia Adam dan Hawa itu memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, ya, mereka menjadi sama seperti Allah, ya, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Nah, dalam konteks ini, ketika kita nanti sudah ada di surga, apakah kita mengalami keadaan ini, yaitu tahu yang baik dan tahu yang jahat? Berarti kalau kita nanti di surga, berarti ada pengetahuan jahat. Kalau kita dianggap, ya, sudah sama seperti kita dalam level tertentu, ya. Artinya walaupun sama itu bukan dalam pengertian kalau Allah itu nilainya 10, kita juga nilainya 10, bukan, ya. Ya, kalau Allah itu dinilai tertentu yang tak tertandingi, ya, kita ada di nilai, tetapi samanya bukan dalam pengertian sama identik, bukan, tetapi memiliki kesamaan. Artinya bahwa sama-sama dapat memiliki, sama-sama dapat berpikir, sama-sama dapat merasakan sesuatu, sama-sama memiliki kehendak bebas. Jadi sama dalam pengertian itu, gitu, ya. Jadi itu yang disebut dengan imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah. Bukan dalam pengertian bahwa kita itu sehakikat dengan Allah, bukan sehakikat, tetapi segambar. Artinya gini, Allah itu adalah Allah yang luar biasa tak terselami. Di dalam ketidakterselaminya Allah, ada satu bagian di mana Allah itu berpikir, maka kita juga memiliki kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir itu serupa dengan Allah, segambar dengan Allah, imago Dei. Allah punya perasaan, kita juga punya perasaan. Ya, Allah punya kerinduan untuk bersekutu dengan kita. Kita juga punya kerinduan untuk bersekutu dengan Allah. Maka itu yang disebut dengan imago Dei, sama seperti kita. Ya, bukan sehakikat, bukan. Kalau yang sehakikat, selama ini yang kita tahu hanya Tritunggal. Itulah yang sehakikat. Tetapi kita itu imago Dei, jadi bukan sehakikat. Ini harus kita bedakan, ya, antara yang sehakikat dengan imago Dei. Begitu. Sehubungan dengan pertanyaan dari Putri, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya daftarkan yang sangat menarik sekali untuk kita bahas sebenarnya. Ya, misalnya saja, ya, ini saya bacakan, ya, daftar-daftar pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk kita bisa diskusikan. Tetapi mungkin karena waktu, jadi mungkin tidak semua pertanyaan itu harus kita jawab, ya. Pertanyaan yang pertama, ini masih berkaitan dengan surga, ya. Apakah pemberontakan seperti Lucifer bisa terjadi lagi di surga? Maksudnya begini, dulu di masa Lucifer jatuh, pernah terjadi di surga bahwa penghuni surga itu memberontak kepada Allah. Nah, pertanyaannya, apakah ketika di masa kita, nanti di periode kita atau di zaman kita, pada waktu kita di surga, apakah ada kemungkinan terjadi lagi pemberontakan yang sama? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, itu berkaitan dengan paralelnya antara Taman Eden dan surga. Nah, paralel antara Taman Eden dan surga pernah saya singgung, ya, di dalam perkuliahan teologi PB kita. Nah, yang ingin saya tekankan di dalam bagian ini,
Kalau di dalam surga ada semacam pohon pengetahuan baik dan jahat, apakah di masa kita nanti di surga, adakah kemungkinan para penghuni surga juga melanggar dengan melakukan sesuatu yang dilarang karena ada sesuatu seperti pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di surga? Itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, itu berkaitan dengan kesempurnaan surga, ya, keberadaan surga sebelum Lucifer jatuh. Pertanyaannya adalah, apakah Allah atau apakah surga pada waktu kejatuhan Lucifer itu tidak sempurna? Ya, mengapa ada kejatuhan? Apakah dengan kejatuhan Lucifer itu mengindikasikan bahwa surga itu tidak sempurna? Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa Allah menciptakan makhluk yang bisa jatuh? Apa kira-kira? Apakah rencana Allah itu gagal pada waktu Lucifer itu jatuh? Ya. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait. Kemudian ada pertanyaan lain lagi, yaitu berkaitan dengan pengetahuan jahat. Apakah di surga ada sesuatu yang menjadi sumber sehingga Lucifer itu mengenal yang jahat? Kemudian yang berikutnya, apakah Lucifer dapat menciptakan kejahatan di dalam dirinya pada waktu dia ada di surga? Ya. Mengapa Lucifer bisa jatuh jika surga itu suci dan sempurna? Bukankah, apakah ide tentang jahat, ide kejahatan atau ide dosa itu sebenarnya muncul pertama kali oleh karena keinginan Lucifer sendiri, ataukah itu distimulasi dari luar diri Lucifer? Sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa sebelum makan buah. Tetapi ketika sudah makan buah, mereka punya potensi untuk berbuat dosa. Itu artinya pada waktu sebelum makan, mereka tidak pernah berpikir tentang dosa. Artinya Adam dan Hawa tidak memiliki kemampuan, ya, mengeluarkan ide kejahatan dari dirinya sendiri. Ya, ide kejahatan itu harus dari luar yang mempengaruhi Adam dan Hawa. Nah, apakah hal yang seperti itu juga terjadi pada diri Lucifer di surga? Ya, berkaitan dengan kehendak bebas, apakah kehendak bebas malaikat itu mampu untuk menciptakan ide jahat, padahal mereka ada di dalam surga? Begitu juga dengan diri kita. Diri kita, ketika kita masuk ke surga, itu ada kehendak bebas. Kehendak bebas tetap ada. Kita bukan robot. Jadi waktu kita masuk ke surga itu, kita bukan diubah menjadi robot, bukan. Kita tetap diri kita dengan kehendak bebas. Nah, menjadi pertanyaan, apakah pengetahuan baik dan jahat itu masih menempel? Pengetahuan baiknya pasti, ya kan? Apakah pengetahuan jahatnya itu hilang? Ya, karena di beberapa ayat yang tadi sudah kita singgung, bahwa di dalam surga itu tidak boleh ada dosa masuk, tidak boleh ada kejahatan. Berarti pengetahuan-pengetahuan jahat pun sebenarnya sudah langsung di-stop sebelum kita masuk surga, atau sudah harus di-delete sebelum masuk surga. Ataukah pengetahuan jahat itu masih berdiam di dalam free will kita, sekalipun kita sudah masuk ke surga? Pertanyaan berikutnya, pada waktu kita ada di dalam surga, di dalam kemampuan free will kita, apakah kita dapat menciptakan ide jahat? Ataukah kita sama sekali sudah tidak mampu lagi berbuat jahat? Karena sudah di-stop sama Tuhan. Karena Tuhan Allah tidak mau terulang lagi kedua kalinya kejatuhan seperti pada waktu masa Lucifer dan sepertiga yang dia bawa. Sepertiga malaikat yang dia bawa. Tuhan tidak mau lagi kasus yang serupa terjadi, oleh karena itu di-stop. Ya, semua potensi-potensi pemberontakan sudah langsung dihentikan. Ya, langsung diblokir, dikarantina, di-delete permanen. Nah, apakah yang seperti itu? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan menarik
yang perlu untuk kita diskusikan. Dan kalau ada jawaban-jawaban spekulasi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka efeknya, apakah nanti seseorang kalau sudah masuk surga, bisa keluar lagi, diusir dari surga? Ya, Putri, kita sudah masuk surga. Apakah ada potensi, peluang, bahwa orang-orang yang sudah masuk surga itu bisa diusir lagi? Gitu. Apakah tidak mungkin hal itu terjadi lagi? Karena sudah terjadi pengalaman Lucifer. Dan Allah kemudian sudah langsung memblokir semua itu, supaya jangan terjadi lagi. Nah, yang mana sebenarnya yang terjadi di surga? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu sudah saya daftarkan, sudah dengan semua jawabannya. Ya, tapi sayangnya waktu kita juga sudah habis ya. Jadi, sampai disinilah kita menyelesaikan pembahasan kita tentang neraka. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, nanti silahkan dicari sendiri ya jawabannya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain?